Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Faida Ilham, mahasiswi Fakultas Keperawatan kelas A1 semester 7 di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang materi konsep keperawatan kritis. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas yaitu yang pertama konsep gangguan dan manajemen airway, yang kedua konsep gangguan dan manajemen breathing, yang ketiga konsep gangguan dan manajemen circulation. Konsep airway. Yang pertama, jalan napas adalah yang pertama kali harus dinilai untuk mengkaji kelancaran napas. Yang kedua, kelancaran jalan napas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi proses ventilasi. Yang ketiga, jalan napas seringkali mengalami obstruksi akibat benda asing, serpihan tulang akibat fraktur pada wajah, akumulasi sekret, dan jatuhnya lidah ke belakang. Yang keempat, selama memeriksa jalan napas harus melakukan kontrol servikal barangkali terjadi trauma pada leher. Tanda obstruksi. 1. Tidak adanya hembusan udara menandakan obstruksi total jalan napas atau henti napas. Yang kedua, sianosis mencerminkan hipoksemia. Yang ketiga, sesak napas ditandai dengan pertama pasien mengeluh sesak, yang kedua takipnu, yang ketiga pernapasan cuping hidung, dan yang keempat retraksi otot bantu napas suprasental, infrasental, dan interkostai. Gangguan jalan napas. Gangguan jalan nafas bisa berupa sumbatan jalan nafas atau obstruksi. Obstruksi bisa berupa total dan parsial. Total bisa berupa akut dan perlahan. Manajemen jalan napas. Tujuan membebaskan jalan napas untuk menjamin pertukaran udara secara normal. Teknik dapat berupa teknik tanpa alat dan dengan alat. Teknik tanpa alat berupa teknik membuka jalan napas dan teknik membersihkan jalan napas. Teknik dengan alat berupa pemasangan pipa atau tube, penghisapan cairan atau suction, krikotirotomi. Teknik membuka jalan napas. Yang pertama, Hertil, khusus pasien non-trauma atau bisa digabung dengan Chinlift. Yang kedua, Chinlift untuk pasien trauma. Yang ketiga, Jevtros untuk pasien trauma. Dan yang keempat, Modified Jevtros untuk pasien trauma. Berikut ini adalah contoh gambar dari Hertil Chinlift. Kemudian adalah contoh gambar dari Jevtros. Teknik membersihkan jalan napas. Yang pertama, finger swab atau sapuan jari. Membersihkan rongga mulut dari benda asing dengan menggunakan jari. Yang kedua, Heimlich maneuver atau hentakan perut. Digunakan untuk mengeluarkan benda asing pada orang dewasa yang sadar dengan berat badan normal dan tidak hamil. Yang ketiga, chest thrust atau hentakan perut. Digunakan untuk mengeluarkan benda asing pada orang dewasa yang sadar, yang gemuk atau hamil. Yang keempat, back blow atau pukulan punggung. Digunakan untuk mengeluarkan benda asing pada bayi yang sadar. Kita masuk pada pokok bahasan yang berikut yaitu breathing. Konsep breathing. 1. Kebersihan jalan napas tidak menjamin bahwa pasien dapat bernapas secara adekuat. Yang kedua, inspirasi dan ekspirasi penting untuk terjadinya pertukaran gas, terutama masuknya oksigen yang diperlukan untuk metabolisme tubuh. Yang ketiga, inspirasi dan ekspirasi merupakan tahap ventilasi pada proses respirasi. Yang keempat, frekuensi respirasi. Dewasa 12-20 kali per menit, anak-anak 20-30 kali per menit, dan pada bayi 30-40 kali per menit. Gangguan breathing. Gangguan breathing dinilai dengan cara melihat, mendengarkan, merasakan, atau look, listen, feel untuk mengetahui 1. Pergerakan dada, 2. Adanya bunyi nafas, 3. Adanya hembusan atau aliran udara. Manajemen breathing. Tujuannya itu yang memperbaiki fungsi ventilasi dengan cara memberikan pernapasan buatan untuk menjamin kebutuhan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Teknik berupa teknik tanpa alat dan dengan alat. Teknik tanpa alat berupa mouth to mouth, teknik dengan alat berupa mouth to mask, back valve mask, ventilasi mekanik, nasal cannula, simple mask, dan non-rebreathing mask. Pokok bahasan yang berikut yaitu sirkulasi. Konsep sirkulasi. Sirkulasi yang adekuat menjamin distribusi oksigen ke jaringan dan pembuangan karbon dioksida sebagai sisa metabolisme.
Sirkulasi tergantung dari fungsi sistem kardiovaskuler. Yang pertama, jantung berfungsi sebagai pemompa. Yang kedua, darah dan plasma berfungsi sebagai pembawa oksigen dan nutrisi. Dan yang ketiga, pembuluh darah berfungsi sebagai wadah. Gangguan sirkulasi. Contoh masalah pada komponen kardiovaskuler. Yang pertama, jantung berupa henti jantung, tamponade jantung, dan gagal jantung. Yang kedua, darah berupa perdarahan internal maupun eksternal. Yang ketiga, pembuluh darah berupa vasodilatasi akibat sepsis, shock spinal. Yang keempat, gangguan hemodinamik dapat dilihat dari yang pertama, tingkat kesadaran menurun. Yang kedua, warna kulit pucat atau cyanosis dan dingin. Yang ketiga, capillary refill time atau CRT terlebih dari 2 detik. Manajemen sirkulasi. Yang pertama, RGP atau CPR pada henti jantung. Yang kedua, perdarahan. 1. Melakukan penekanan langsung pada perdarahan eksternal. Yang kedua, naikkan posisi yang mengalami perdarahan. Yang ketiga, berikan cairan infus 2 jalur dengan kanula besar. Yang keempat, berikan transfusi. Sekian pembahasan materi tentang konsep keperawatan kritis dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.